Impact Kids. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di Impact Kids. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami sudah dapat datang untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Beri kami hikmat agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Kita hidup di dunia yang penuh dengan hukum dan berbagai peraturan. Nah, hukum ini dibuat supaya kita dapat hidup tertib dan teratur. Terkadang kita itu menemukan ada hukum atau peraturan yang kedengarannya agak aneh. Kalau kalian pernah ke Singapura, jangan sekali-kali tuh kalian makan permen karet. Karena itu diatur dalam undang-undang di Singapura, dilarang memakan, mengunyah, bahkan menjual permen karet. Di Eropa juga ada tuh negara yang punya peraturan yang aneh. Kayak di negara Georgia. Tahu nggak di mana negara Georgia? Negara Georgia itu ada di Eropa Timur. Nah, di negara itu ada peraturan. Kalau kalian memelihara ayam, kalian harus menjaga ayam itu. Jangan sampai ayam itu menyeberang jalan. Jadi kalau sampai ditemukan ada ayam yang menyeberang jalan, maka si pemilik ayam itu akan didenda atau bahkan mungkin masuk ke dalam penjara. Kemudian kalau kita lihat di Kanada, ada satu kota namanya Ontario di sana. Nah, di kota itu ada peraturan. Peraturannya dilarang berisik. Jadi tidak boleh mengeluarkan suara-suara yang mengganggu orang lain. Sama, kalau kalian itu kalau melanggar peraturan, sudah pasti itu didenda atau yang paling parahnya masuk penjara tuh. Dalam Alkitab, terkadang kita menemukan juga peraturan yang ya kalau kita baca kok kelihatannya agak aneh. Seperti di dalam contohnya seperti di dalam Imamat, kitab Imamat. Kitab Imamat itu ada di Perjanjian Lama. Di Imamat 19 ayat 19, di situ ada tertulis, jangan pakai pakaian dari dua jenis bahan yang berbeda. Aneh kan? Ngapain sih ada bikin peraturan kita nggak boleh pakai pakaian dari dua jenis bahan yang berbeda? Bahkan di sebelumnya dibilang kalau pakaian dari bahan wool, linen atau kulit yang dipakai, kalau seandainya kotor dan kotornya itu kelihatannya seperti kayak penyakit kusta, maka si pakaian kotor itu harus dibawa ke imam untuk diperiksa sama imam selama 7 hari. Gimana? Aneh kan peraturannya? Ngapain juga gitu Alkitab mengurusin cara kita berpakaian atau mengurusin pakaian-pakaian kotor kita? Para ahli Alkitab juga mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang hukum ini. Nah, saat itu bahan wool, linen, dan kulit itu sangat cocok dipakai sebagai pakaian di padang gurun. Saat itu bangsa Israel itu baru keluar dari Mesir dan sedang menuju tanah perjanjian. Jadi mereka tuh sedang berputar-putar di padang gurun. Ada yang berpendapat kalau pakaian yang bersih itu agar bangsa Israel itu terhindar dari banyak penyakit. Kalian tahu kan pakaian kotor itu bisa menimbulkan penyakit. Jadi ada ahli Alkitab yang menyatakan kayak gitu. Ada juga yang berpendapat bahwa pakaian yang bersih itu menandakan orang Israel itu harus punya hati yang bersih. Jadi seandainya jika ada pakaian yang kotor, maka harus dibersihkan. Jadi para ahli itu mempunyai bermacam-macam pendapat. Tapi Musa berkata bahwa perintah atau hukum Tuhan itu adalah berkat dan bukan beban. Saat Tuhan Yesus datang,
Dia itu datang ke dunia membawa hukum Tuhan. Tuhan itu bukan hanya memerintah dunia atau mengatur dunia. Tuhan juga membuat semua hukum dan peraturan. Tuhan tidak memberikan kita hukum untuk mengatur kita seenaknya. Atau Tuhan juga tidak membuat hukum untuk mengambil kesenangan-kesenangan kita gitu. Hukum Tuhan itu sebenarnya membebaskan atau melepaskan kita. Hukumnya tidak membatasi kita. Malahan hukum Tuhan itu memberikan kita kebebasan atas dosa dan memberikan kita hidup yang penuh dengan sukacita. Dalam Ulangan 10 ayat 13, Musa berkata, "Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu." Jadi, dengan mengikuti perintah atau hukum Tuhan, kita dapat menikmati hidup yang jauh lebih baik. Perintah Tuhan itu membuat kita bebas merasakan kasih-Nya Tuhan. Perintah Tuhan itu membuat kita bebas dari membuat pilihan-pilihan yang salah. Perintah Tuhan juga itu membuat kita bebas dari akibat dosa. Jadi, jika kita menghadapi banyak masalah, mari kita pikirkan tentang hukum-hukum Tuhan. Tuhan membuat semua perintah dan hukum itu untuk kebaikan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami sudah dapat mendengar firman-Mu. Beri Tuhan kami hikmat, agar kami dapat mengerti hukum-hukum dan perintah-perintah yang Kau tuliskan dalam Alkitab Tuhan. Dan beri kami juga hikmat, agar kami dapat menjalankan hukum-hukum itu dengan baik, agar hidup kami dapat menjadi hidup yang penuh dengan sukacita. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi semuanya. Impact Kids.